mana ada sih kitab suci yang sempurna Al-Quran gitu loh, yang paling lengkap ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur gitu kan, semua tuh diatur gitu. Jadi bukan hanya sekedar Islam ini bukan sekedar agama ya, jadi mengatur sistem peradaban manusia gitu loh. Jadi dan juga untuk segala zaman gitu. Jadi semua pertanyaan manusia ada jawabannya di Al-Quran. Kayak kenapa? Karena Allah sudah tahu kan, Allah yang menciptakan manusia. Jadi Allah tahu dong apa yang nanti akan dipertanyakan manusia. Allah sudah siapkan jawabannya gitu di dalam Al-Quran gitu. Lebih percaya apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran gitu. Nah di situ saya mulai baca-baca Al-Quran gitu kan, saya di situ lihat di dalam Al-Quran itu kan ada banyak keajaiban dunia yang sudah dicatat tapi baru diketemukannya tuh sekarang gitu. Sedangkan 1400 tahun tuh udah dicatat di dalam Al-Quran gitu kan. Nggak mungkin juga Nabi Muhammad misalkan ada bintang pengetuk, terus Nabi Muhammad emang punya alat gitu buat dengerin di luar angkasa ada bintang pengetuk, kok bisa tahu sih? Kok bisa dicatat di Al-Quran gitu loh. Ya kan, terus di dalam dasar laut ada api yang bisa hidup di dalam laut. Emang Nabi Muhammad dalam gitu ke dalam laut gitu lihat? Kan enggak. Terus dari mana Nabi Muhammad tahu? Itu kan jelas bukannya perkataan Nabi Muhammad SAW, tapi perkataan dari Allah melalui Nabi Muhammad gitu loh. Nah dari situ saya mulai berpikir gitu ya. Memang kan kalau Islam itu kan hanya untuk bagi orang-orang yang mau berpikir gitu kan. Dia mau menggunakan akal sehat gitu. Jangan cuman sekedar dengerin kata orang aja gitu, maksudnya dengan hanya imani gitu kan, walaupun nggak masuk logika juga diterima aja. Kalau saya mah nggak bisa begitu, kalau saya harus masuk logika saya. Jadi terus di dalam Al-Quran juga kan banyak tuh kayak misalkan sidik jari, terus asal muasal besi itu dari mana gitu kan, besi itu dari luar angkasa ya kan, lempengan-lempengan dari pecahan-pecahan dari meteor gitu dari luar angkasa itu Allah datangkan ke bumi untuk manusia, itu menjadi besi gitu kan. Karena Allah tahu kebutuhan manusia akan besi gitu loh. Nah itu penemuan kayak besi, penciptaan besi asal muasal dari mana itu kan di Al-Quran ada. Kayak di laut yang ada dua rasa yang di surat Ar-Rahman gitu kan. Nah terus lagi banyak lah pokoknya janin, pembentukan janin. Nah itu mana ada sih kitab suci yang sempurna Al-Quran gitu loh, yang paling lengkap ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur gitu kan, semua tuh diatur gitu. Jadi bukan hanya sekedar Islam ini bukan sekedar agama ya, jadi mengatur sistem peradaban manusia gitu. Jadi dan juga untuk segala zaman gitu. Jadi semua pertanyaan manusia ada jawabannya di Al-Quran. Kayak kenapa? Karena Allah sudah tahu kan, Allah yang menciptakan manusia. Jadi Allah tahu dong apa yang nanti akan dipertanyakan manusia. Allah sudah siapkan jawabannya gitu di dalam Al-Quran gitu. Jadi udah paling sempurna lah, udah nggak ada kitab suci yang selengkap, yang paling terjaga autentikannya itu cuma Al-Quran aja gitu. Kenapa? Karena Allah sendiri kan berjanji di surat Al-Baqarah kan, bahwa Allah juga yang akan Allah yang menurunkan Al-Quran, tidak ada lagi keraguan di dalamnya gitu kan. Berarti kan kita nggak perlu ragu lagi, Al-Quran itu Allah yang menurunkan gitu, yang udah paling sempurna lah gitu kan. Bahkan kita bahkan untuk orang-orang yang musyrik aja kan Allah menantang, coba kamu buat satu surah misalnya. Kalau memang kamu ragu akan Al-Quran, itu buat aja satu surah, nggak akan bisa, nggak akan pasti bisa gitu. Kenapa? Ya karena itu memang Al-Quran itu dijaga gitu sama Allah. Buktinya apa dijaga? Kan lihat banyak penghafal Al-Quran, ya kan? Kalau misalnya kita mau nambahin satu ayat, penghafal Al-Quran kan pasti tahu, wah ini tadi ayat ini nggak ada gitu loh. Dia udah hafal itu, memorinya tuh udah ada gitu. Nabi Muhammad SAW juga dulu pakai memorinya kan untuk mengingat gitu loh. Dari yang malaikat Jibril sampaikan diingat oleh Nabi Muhammad. Jadi memang Al-Quran ini firman Allah ini memang Allah ciptakan itu dengan menggunakan akal kita gitu loh. Otak kita itu mampu mengingatnya gitu, karena memang Allah ciptakan itu kan, kalau daya ingat kita kan nggak mungkin lupa. Kalau kita tulis kertas bisa hilang mudah. Sekarang contohnya Bible semua dibakarin gitu. Ada nggak yang bisa hafal Bible? Kan nggak ada. Kalau walaupun Al-Quran dibakar semua, ada penghafal Al-Quran, bisa tulis lagi. Kan memori nggak bakal hilang. Kalau yang ditulis itu masih bisa lenyap gitu loh. Kalau cuma hanya mengandalkan tulisan tangan gini ya di kertas gitu. Ya kan, kitab suci mana yang bisa seperti Al-Quran, walaupun udah dimusnahin pun pasti bisa dibikin lagi. Kenapa? Karena banyak yang mengingat dan dihafal gitu loh.
hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Sekarang ada nggak kitab suci lain yang bisa dihafal? Coba aja semua yang punya Bible bisa hafal nggak isi Bible? Boro-boro gitu. Saya aja dulu nggak hafal-hafal isi Bible, walaupun tulisannya bahasa Indonesia gitu kan. Nah, sedangkan Al-Quran aja original teks, coba bahasa Arab, coba. Kenapa banyak yang bisa hafal? Itu kan amazing gitu. Kalau bukan kehendak Allah itu nggak mungkin terjadi gitu kan. Bahasa Arab tuh. Dan itu Allah tuh sudah mengunci ya bahasa. Kenapa harus bahasa Arab? Karena sesuai dengan pada zaman itu kan Nabi Muhammad kan di Arab. Jadi harus sesuai dengan bahasa lidahnya bangsa Arab gitu kan, karena Nabi Muhammad keturunan Arab gitu kan. Nggak mungkin juga Nabi Muhammad orang Arab dikasih bahasa Inggris, ya kan nggak bisa lah. Nabi Muhammad bisanya bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab. Dan juga udah dikunci karena original teks. Kan ada orang-orang selain non-muslim, orang non-muslim bilang gini katanya, orang Islam juga itu terjemahan kok, kitab sucinya Al-Quran ada terjemahan ya kan, katanya. Berarti terjemahan juga. Ya bukan, yang disebut Al-Quran itu kan original teks, ya kan, bahasa Arabnya. Kalau terjemahan itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu ya itu ya bahasa Arabnya itu baru sebutnya Al-Quran. Kalau terjemahan itu hanya untuk membantu kita memahami isi dari Al-Quran gitu loh. Nah, kalau kitabnya umat itu RT 16 itu kan mereka kan memang terjemahannya. Ya kan dari awal kenapa nggak pakai bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya? Kok pakai terjemahan LAI gitu kan? Udah gitu mending sesuai dengan original teksnya, nggak sesuai pula. Nah, kalau Al-Quran apakah pernah diterjemah direvisi? Ya kan nggak pernah. Kalau mereka terjemahannya direvisi, revisi lagi. Saya berpikirnya begini, kok kitab suci direvisi ya? Emangnya buku pelajaran sekolah gitu? Kalau buku pelajaran sekolah mah direvisi. Kitab suci kan firman dari Allah, mas dari sang pencipta, masa direvisi? Sedangkan Al-Quran aja kan nggak pernah direvisi, karena memang kan original teks. Mungkin bisa direvisi, Allah sendiri aja udah menantang, coba buat satu surah misalnya, bisa nggak? Itu kan kalau dia mau revisi berarti dia mau mengotak-atik isi kitab suci kan? Iya kan, dirubah-rubah, itu namanya revisi. Nggak boleh, kitab suci itu nggak boleh begitu, karena firman Tuhan pasti dijaga sama Allah gitu. Nggak boleh ada manusia yang campur tangan. Kenapa kitab-kitab sebelumnya itu Allah nggak jaga gitu, karena memang Allah tuh ingin Al-Quran ini sebagai kitab suci terakhir gitu loh, penutup sampai akhir zaman. Jadi benar-benar Allah jaga gitu loh. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW kan nabi terakhir, nabi yang paling mulia, nabi yang paling sukses menjalankan misinya tuh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa tuh sebenarnya nggak sukses ya. Kenapa nggak suksesnya? Karena buktinya kan banyak itu orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Sedangkan kan Nabi Isa keinginannya nggak mau disembah-sembah, nggak mau dijadikan Tuhan gitu. Berarti misinya sebenarnya nggak sukses juga gitu loh. Yang sukses ya cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tuh menjalankan apa yang Allah perintahkan 100% gitu loh, sesuai gitu. Jadi nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad, ya kan? Semuanya tuh apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah sampaikan lagi kepada umatnya. Itu kan kayak masalah ibadah, sholat. Sampai Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj kan menghadap kepada Allah, ya kan, untuk memberikan sholat itu harus berapa kali sih dalam sehari gitu kan. Nah itu kan jadi benar-benar Nabi Muhammad itu menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan suruh sholat 5 kali, ya udah. Nah itu yang Nabi Muhammad berikan kepada umatnya seperti itu gitu, sesuai gitu. Jadi yang paling berhasil itu cuma Nabi Muhammad menjalankan visi dan misinya sebagai Rasulullah gitu lah.